Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami mau perkenalan diri dulu nih. Kami dari kelompok 2. Yang pertama ada. Halo semuanya, nama saya Rumandang Hadeahan dengan NPM 2213024064. Terima kasih. Nama saya Risni Mutia Nabila dengan NPM 2213024061. Nama saya Echa Putri dengan NPM 2213024070. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurmala dengan NPM 2213024063. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah dengan NPM 2213024075. Nama saya Alia Rida Puspita dengan NPM 2213024050. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Julia Angelina dengan nomor NPM 2213024059. Di sini kami akan memaparkan bagian-bagian dan prosedur menggunakan mikroskop serta menampilkan hasil penelitian kami dengan menggunakan sel bawang merah dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Cara menggunakan mikroskop yang benar, yang mana satu lengan kanan memegang mikroskop sebelah kanan, kemudian lengan kiri menopang penyangga bawah mikroskop untuk mencegah jatuhnya mikroskop. Berikutnya merupakan fungsi dan bagian-bagian mikroskop. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dengan perbesaran bayangan yang terbentuk antara 4-25 kali. Lensa objektif ini berfungsi untuk membentuk bayangan pertama serta menentukan struktur dan bagian reni, yang mana yang lainnya juga untuk memperbesar perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Ini adalah revolver yang berfungsi untuk memutar lensa objektif yang lain. Makrometer berfungsi untuk menggerakkan lensa secara vertikal naik maupun turun secara kasar dan cepat. Mikrometer berfungsi untuk menggeserkan lensa naik turun secara halus dan perlahan. Meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Lalu ada sumber cahaya yang mana ini berfungsi untuk memberikan banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Kondenser cahaya yang tersusun dari lensa gabungan yang berfungsi untuk mengumpulkan sinar. Penjepit preparat yang berfungsi untuk menjepit preparat agar preparat itu tidak bergeser. Yang terakhir ada pengatur preparat yang mana ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, yang mana bagian atas berfungsi untuk pengatur preparat ke posisi depan belakang dan yang bawah berfungsi untuk mengatur preparat posisi samping kiri maupun kanan. Berikut ini adalah proses pengamatan perbesaran pada sel bawang merah. Lalu ada alat dan bahan untuk melakukan proses pengamatan. Mengambil preparat epidermis sel bawang merah dengan menyayat bagian secara melintang atau dengan mengambil bagian epidermis dalam bawang merah. Lalu yang kedua, meletakkan preparat di atas objek gelas dengan beri sedikit air dengan pipet tetes ataupun bisa dengan menggunakan metian blue sebagai pewarna sehingga akan terlihat jelas. Selanjutnya, menutup preparat dengan menggunakan cover glass. Lalu meletakkan preparat ke meja preparat dan mulai mengamati dengan menggunakan perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Ini menggunakan revolver yang berfungsi untuk memutar lensa objektif yang lain, yang mana ini untuk mengatur perbesaran dari 40 kali, 10 kali, 40, dan 100 kali. Kami mengamati dari perbesaran
perbesaran kecil, lalu ke perbesaran besar, yang mana untuk mengambil hasilnya kami menggunakan OptiLab yang akan ditampilkan pada laptop. Yang mana pada pengamatan kali ini kami juga menggunakan Metian Blue. Berikut kegiatan pengamatan kami menggunakan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali dengan objek Allium cepa. Berikut hasil perbandingan dari masing-masing perbesaran yang kami amati lewat mikroskop dengan menggunakan OptiLab. Ini adalah hasil gambar sel Allium cepa dengan perbesaran 4 kali yang terlihat di OptiLab. Pada perbesaran ini, dinding sel pada bawang merah belum terlihat jelas, yang masih terlihat kotak-kotak kecil dan berdempet. Selanjutnya, ini adalah hasil gambar perbesaran 10 kali. Pada perbesaran ini mulai tampak bentuk dan jarak sel yang berdempetan, tampak jelas. Sudah mulai terlihat dinding sel dan inti selnya. Lalu, ini adalah hasil gambar perbesaran 40 kali. Pada gambar ini mulai terlihat inti sel, dinding sel, dan sitoplasma yang sudah terlihat jelas. Sehingga dapat disimpulkan mengapa terlihat hasil yang berbeda pada masing-masing perbesaran, serta hubungan ataupun kaitan perbesaran dengan bidang pandangnya, yaitu semakin besar perbesaran yang digunakan, maka semakin sedikit luas bidang pandangnya. Jadi, hubungan antara perbesaran dengan luas bidang pandang tersebut berbanding terbalik.